menurut kalian apakah ini kan efektif kan? Bisa. Apakah menurut kalian bisa dilanjutkan menjadi bisa dikembangkan lagi agar bisa digunakan oleh lebih banyak orang gitu? Satu, sama kedua apa angka nyatanya? Terima kasih. Yang kedua apa sih? Apa langkah nyatanya kalau misalnya bisa dilanjutin gitu? Baik, untuk pertanyaan pertama adalah apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau dikembangkan? Ya, teman saya sudah menjelaskan di bagian kesimpulan dan saran. Bisa dilakukan pengukuran suara secara jangka panjang atau misalkan beberapa jam, karena masker itu lama-lama tuh mungkin kemampuan untuk meredamkan suaranya kurang. Dan juga alat-alat yang kami gunakan walaupun dibilang bisa terpercaya, masih ada alat-alat lain secara profesional yang bisa digunakan. Apakah terjawab? Ya, lumayan. Iya tegas loh. Untuk pertanyaan kedua, langkah-langkahnya itu sudah saya bilang. Oh, ya. Baik, mungkin saya juga akan menambahkan yang jawaban yang pertama. Mungkin teman saya sedikit salah menangkap. Yang dimaksud untuk berkelanjutan kan, jangka berkelanjutan bukan pertanyaan. Maksudnya biar bisa dipakai orang. Bisa dipakai orang secara luas kan. Bisa dibikin. Nah, semua ini bergantung kepada pemerintahan juga. Namun juga kita juga tidak bisa bergantung kepada pemerintahan, apalagi banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang orang pada menggunakan motor biasa, orang-orang tua. Namun banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan knalpot brong dan memungkinkan untuk menggunakan produk ini itu sangat rendah karena sebenarnya mayoritas pengguna gaspol juga tidak banyak karena ya balik lagi orang masih lebih suka mendengarkan suara dari knalpot itu sendiri. Jadi untuk kedepannya bisa saya simpulkan bahwa akan sulit bergantung kepada perkembangan zaman juga. Nah untuk yang kedua untuk cara berkelanjutan, menurut saya sendiri itu bisa dilakukan percobaan lebih mendalam seperti yang tadi ditanya untuk tentang waktu yang sejam juga dari teman saya ini. Bisa dites lagi menggunakan alat yang lebih pasti dari sebuah lab dan juga dapat dorongan dari pemerintah supaya bisa memasarkan kepada orang-orang supaya mengurangi polusi suara ini sendiri. Apakah itu menjawab? Jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Egon untuk pertanyaannya. Mungkin satu kesempatan lagi untuk para audiens, apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih Bu Dato. Nama saya Rafael Kusuma dari kelas 12A6 absen 25. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah penggunaan produk ini dapat membuat performanya menurun, maksudnya performa motornya menurun, dan apa kesehatan mesinnya juga bisa terdampak. Terus yang kedua adalah apakah setelah penggunaan yang lama efektivitas dari produk ini akan berkurang? Saya biasa. Saya akan menjawab. Untuk penggunaan yang berkelanjutan menyebabkan performa menurun. Jadi menurut jadi kan ini ngapol.
udah itu akan tetap free flow, akan tetap keluar dengan aman tanpa adanya obstruksi. Jadi untuk penurunan terhadap kualitas atau performa mesin itu secara teori tidak akan terjadi. Namun karena penelitian ini belum secara ekstensif lanjutan, kami belum bisa secara penuh menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua itu tentang jamak. Sekali lagi karena penelitian kami belum terlalu ekstensif, untuk durasi penggunaan masker yang bahan olahan masker yang berkepanjangan, kami belum bisa menentukan secara pasti apakah efektivitasnya menjawab. Baik, cukup untuk sesi tanya jawab bagi para audiens. Selanjutnya akan ada sesi tanggapan bagi para orang tua. Dipersilakan kepada Bapak Ibu orang tua yang mau memberikan tanggapan. Terima kasih moderator. Saya memberikan apresiasi yang sangat dalam kepada Bapak sama Ibu, karena begitu telatennya mengoreksi dari kalimat ke kalimat, dari huruf ke huruf, sehingga kalau menurut saya itu kan lama juga mereka. Kemudian, bentar, saya opanya Ruben, jadi bukan bapaknya malah, jadi generasi yang saya nggak nangkep jadinya anak-anak muda ini. Kemudian Ibu juga menyebutkan jurnal. Jurnal itu nggak hanya jurnal sains seperti ini, ada jurnal sosiologi, jurnal segala macam. Begitu mereka membaca jurnal itu tertarik, dan itu memang kekhawatiran saya. Bapak anak-anak ini nggak baca, itu saya agak khawatir. Tapi Ibu tadi mudah mengingatkan, jika di sini banyak nggak begitu. Sekali lagi Ibu, terima kasih untuk bimbingannya. Itu saya kira akan lama di mereka bahwa ini adalah sesuai. Terima kasih. Mungkin bisa kita berikan aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu orang tua yang mau memberikan tanggapan ataupun apresiasi? Dipersilakan Bapak. Terima kasih mewakili keluarga dari Jos. Kami tiba-tiba merasa seumur dengan kalian, meskipun umurnya udah 2-3 kali lipat. Tapi teringat dulu waktu kami masih sekolah menengah, tidak secanggih ini. Jadi mohon maaf kalau kami orang tua tidak banyak membantu, tapi guru-gurunya luar biasa. Dan kalian teman-temannya mendukung yang lain, luar biasa juga. Hebat sekali. Sedikit secara teknis ya, biasanya kalau research penelitian itu ada pembimbingnya, pasti kalian punya pembimbing. Terus tadi di awal ada metodologi, itu biasanya ada buku pengantarnya, buku yang dipakai untuk memilih metodologi apa. Terus kemudian referensi, kalian menyebut itu jurnal. Mungkin nanti saran dari kami, referensi tidak hanya jurnal, tapi ya buku-buku referensi itu lebih valid gitu. Terus kemudian bertanya pada ahlinya. Itu tadi Bu Guru sudah sedikit highlight itu. Ahli atau siapa tadi mengatakan, nah yang seperti itu saran dari kami ya. Dulu kami terbatas sekali referensi bukunya, buku mahal-mahal. Jadi kami datang langsung ke Pak Profesor siapa, ngobrol gitu. Nah di sini kami juga melihat ini Gen Z, generation Z, atau kalau ibu dulu Pak Guru mungkin milenial itu sedikit terkontaminasi dengan kebebasan belajar. Jadi yang kami harapkan dari orang tua itu tidak ada lagi nanti cawapres yang ngomongnya
glass wool tapi ngomongnya glass wool, tulisannya glass wool tapi ngomongnya glass wool gitu. Beberapa istilah yang dalam bahasa Inggris harusnya mungkin kalau itu ditulis pakai miring gitu ya gitu. Jadi kalau kalian sudah, terutama kalau sudah S2 biasanya metodologi research dan penyampaian reportnya sudah lebih strict. Di Indonesia memang kurang, tapi informasi itu banyak sekarang di internet ada, di rumah kami juga ada, nanti boleh. Kalau boleh kami sarankan untuk Bapak Ibu guru, kalau ada research seperti ini, supaya hasilnya maksimal itu didorong lebih ke orang tua untuk mendukung. Pasti kami akan dukung. Tapi kalian sudah keren. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk Bapak Ibu orang tua yang lain, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, jadi terima kasih untuk kepada Bapak dan Ibu guru. Saya kebetulan lama di Peneliti Erlangga. Jadi yang pertama terima kasih pada Kanisius karena selama kita bekerja di Erlangga itu buku-buku kita itu digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi setelah saya melihat presentasi dan acara ini, wah luar biasa saya bilang. Saya berharap bahwa itu juga dihasilkan dari buku-buku yang sudah digunakan. Tapi saya lihat referensinya malah udah jauh lebih tinggi dari buku-buku pelajaran SMA gitu kan. Dan ini menjadi bekal yang sangat bagus bagi siswa-siswa Kanisius saya pikir. Ya teruslah bertahan ya. Dan kalau bisa sih ditingkatkan terus. Nama Kanisius itu jangan sampai berhenti 10-20 tahun ke depan, tapi namanya terus selama NKRI ada. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Apakah masih ada yang mau memberikan tanggapan? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mengapresiasi para Kanisian kelompok RP 64 yang sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil RP-nya selama semester kemarin dan setengah semester 2 ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 64 RP ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah menyediakan